Ah, betul betul maju aja dulu kan. Nunggu nang Farida. Pernah adik. Biasa. Jadi host. Materinya mana? Mar, ini gimana Mar? Faridanya belum masuk, udah 20 lebih 46. Gimana Mar? Ih, kerep teuing materi mah narima beres, narima parkeun materi. Alus heueuh da, alus heueuh. Jeh, heueuh kan. Udah heula. Udah heula. Oh, heeh. Wah. Ya. Jaringan buruk euy. Euy, sabar eta. 13 KB. Koneksina terputus. Euy. Naon? Ih. Kala cenah mah, daguan heula. Faridana mana ieu teh?
tuh. Saya baik sama itu. Ya, ya. Trauma tentang cinta. Kata orang, Iya. pernah trauma akan cinta, tidak semua alternatif kamu. Itu benar. Ayah. Ayah. Kemarin Ada gua nih. woi 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 woi.
Kapan mulainya sih? Yuk, dimulai ah. Lebih. Salsa. Baik, mungkin yang bertugas menjadi host pada kali ini sedang ada kepentingan yang nanti akan menyusul, akan saya buka dan merangkap sebagai host juga moderator. Baik, akan saya buka dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada acara kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu bernama Rizky Kajayaan Triputra. Sebagai moderator di sini akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita, yaitu Ananda Amar Fahri. Beliau bernama Amar Fahri yang sekarang sedang menjadi pelajar di SMA Negeri 1 Subang. Dulu ia bersekolah di TK Bougainville 6, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Ciberung, dan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Serajambe, hingga akhirnya di SMA Negeri 1 Subang. Perjalanan karir beliau atau Ananda sekarang menjadi Ketua Koordinator Wilayah Selatan Forum OSIS Kuningan, juga anggota Forum OSIS Jawa Barat. Tak lupa juga beliau adalah Ketua Sekretaris Bidang 9 OSIS Manisku, dan juga ia adalah lulusan atau alumni dari Akademi Literasi Jawa Barat. Baik, kali ini beliau akan memberikan kita materi, yaitu tentang pengenalan selanjutnya dari tema foto and video editing. Untuk subtema pertama yaitu Corel Draw. Apa itu Corel Draw? Dan sekarang yang kedua adalah Adobe Premiere Pro. Maka daripada itu, saya memberikan waktu yang seluasnya kepada pemateri untuk memberikan materinya. Kepada pemateri Ananda Amar Fahri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kepada saudara Ananda Rizky selaku host dan dengan moderator, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, Ananda, kali ini kita akan belajar dasar-dasar bagaimana editing video di Adobe Premiere Pro. Ya mungkin aplikasi Adobe Premiere Pro ini cukup familiar dalam dunia editing. Ada beberapa aplikasi lain seperti Vegas yang cukup setara dengan Adobe Premiere Pro. Ada Filmora, ada KineMaster juga udah ada di laptop, ada Corel Video dan yang lainnya. Namun sekarang kita hanya akan mempelajari tentang Adobe Premiere Pro. Dasar-dasar.
Mungkin saja kita ke aplikasinya. Untuk moderator saya izin membagikan layar. Sok main ML ya? Ayah bari orang mau main ML ya? Bayarnya tuh jeung maena. Bayarnya tuh. Bagaimana? Apakah sudah muncul? Belum. Baik, jika sudah muncul, mungkin Ya udah ada. baik jika sudah muncul. Nah, untuk tampilan awal dari Adobe Premiere Pro ketika kalian membukanya akan langsung ditampilkan pada home, yang dimana di sini ada beberapa seperti file-file video editing yang pernah kalian buat dan di save di sini. Ada apabila kalian butuhnya bisa langsung klik saja. Namun di sini kita akan mau ke file baru saja, kita membuat new project, klik saja di project. Nah, di sini kita akan muncul seperti ini. Di sini kita namanya saja belajar. Kita karena sekarang kita sedang saling belajar. Di sini tempat penyimpanan video, file video kalian bisa atur sesuka hati kalian. Saya disimpan di videos. Nah, selebihnya seperti ini saja. Nah, untuk mungkin apabila laptop kalian dengan spesifikasi lebih tinggi, memiliki grafik, kalian bisa ubah di bagian sini ke mode grafik agar proses editing lebih lancar. Namun karena laptop saya cukup rendah spesifikasinya, jadi tidak ada. Langsung saja kita mulai belajar editing video. Mic-nya terlalu dekat ya, Kak? Gimana? Mic-nya terlalu dekat, jadi kesininya kerasa krusuk gitu. Ya, oke coba. Terputus. Nah. Oh iya siap, maaf. Segini kedengeran. Ya bisa dengan baik, bisa. Nah, ini adalah tampilan awal tampilan untuk mengedit video. Ini bukan tampilan bawahan, ini ada Koneksi bro, koneksi. Hapus tidak? Udah putus, oh.
Setirisnya lah. Setirisnya lah tuh. Yang kebal terhadap dingin. Aing mah kebal terhadap sikapnya dia yang dingin. Terus kebal lagi aing kena dingin. Mungkin cukup luas saja. Langsung kita masukkan. Jadi di sini video yang akan kita edit yang tadi sudah dimasukkan akan muncul. Nah, di sini kita bisa melihat video itu dengan secara kecil mungkin. Nah, seperti ini. Bagian mana saja video-video yang akan kita gunakan, bisa kita klik 2 kali videonya, lalu akan masuk ke sequence. Di sini kita bisa melihat videonya secara kecil. Nah, di sini kita bisa atur video mana saja yang akan kita masukkan. Tentunya kita mulai dari sini, klik saja ini mark in, atau kita bisa pencet L atau klik L. Nah, lalu kita lanjut ke mau sampai mana. Nah, sampai sini saja mungkin. Kebetulan saya di sini menggunakan footage dari video panorama sekolah saya di SMA Negeri 1 Subang. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan video ini ke timeline editing. Apabila hanya ingin memasukkan videonya saja, kita bisa drag dari sini. Namun apabila kita ingin memasukkan videonya, kita bisa atau apabila kita ingin memasukkan audionya saja, kita bisa drag yang bagian. Nah, di sini kita langsung drag saja audio dan video dari sini. Nah, masukkan ke sini, nanti akan langsung muncul. Nah, seperti ini. Di sini langsung akan muncul di layar program. Nah, setelah itu kita lakukan ke video yang lain seperti tadi ya. Kita pilih dulu beberapa bagian video yang akan kita gunakan. Bisa makanya berat. Android gelap 7 berat. Bisa kena main tapi berat. Android 5 opat ya ada salapan mulai. Mungkin kita mulai dari awal dari sini. Kita gunakan sampai sini saja. Kita masukkan lagi. Nah, berhubung di sini videonya tidak memiliki suara, jadi di sini tidak ada suara. Nah, untuk P1, P2, P3 ini adalah layer video, dan A1, A2, A3 ini untuk layer audio. Namun berhubung video ini tidak memiliki suara, jadi di sini kosong saja ya, tidak ada suara. Untuk mungkin contoh video yang ada suara, kita ambil video lainnya biar ada contohnya. Kita masukkan video lain. Kita bisa gunakan video ini. Kita klik saja open. Nah, kita klik 2 kali videonya. Bagian mana saja kita pilih akan kita gunakan. Kita dari sini saja dari awal, lalu sampai ke sini. Ini adalah video saya dengan teman-teman saya. Kita bisa masukkan jika ingin memasukkan video downloadnya, audionya saja berlangsungan, kita bisa menariknya langsung dari sini, taruh di sini. Atau mungkin kita hanya ingin memasukkan videonya, kita bisa tarik dari sini.
Nah, ke sini. Atau mungkin hanya audionya saja kita bisa menariknya dari sini ke sini. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita memasukkannya secara bersamaan video dan audio. Di sini, nah, namun apabila kalian sudah memasukkan video dan audio di sini dan kalian ternyata tidak memerlukan audionya, kalian bisa klik kanan pada video, yes. Kalian klik unlink, maka video dan audio akan terpisah. Nah, karena kita tidak memerlukan audionya, kita hapus saja ya, karena saya tidak memerlukannya. Oke, baik, lanjut ke cara mengangkat video. Mungkin tadi kita sudah memilih video yang kita butuhkan di awal, namun mungkin ternyata di tengahnya ada bagian video yang tidak perlu masuk. Nah, di sini kita bisa memotong video tersebut dengan cara mengklik videonya lalu menekan Ctrl K. Nah, ini video itu langsung terpotong dan kita bisa sampai mana video yang tidak kita perlukan, lalu kita klik lagi di sini, langsung pencet klik saja Ctrl K. Nah, itu apabila menekan keyboard. Namun kita juga bisa menggunakan Razer tool di sini yang ini. Nah, atau bisa mengklik C. Nah, Razer tool ini bisa digunakan untuk mengangkat video. Nah, contohnya di sini kita potong di sini dan di sini. Nah, maka video ini otomatis terpotong seperti ini. Ini bisa mungkin kalau tidak dibutuhkan bisa dibuang. Ini kita tarik saja videonya ke sini agar untuk kembali. Namun saya di sini tidak memerlukan video itu dipotong, jadi kita kembalikan saja videonya. Nah, untuk mengembalikan video tadi, apabila kalian tidak bisa memotongnya, kalian bisa mengklik Ctrl Z seperti tadi, kembali ke semula. Nah, lanjut mungkin ke nah, di sini mungkin lanjut ke memakan audio. Mungkin ada lagu atau suara yang ingin dimasukkan, kita juga bisa langsung rekam suara, langsung mengisi suara dalam video dengan cara mengklik voice di sini. Kita tinggal klik saja, nanti berjalan kita tinggal langsung bicara, baik itu menggunakan mikrofon atau langsung menggunakan mic dari laptop atau PC kalian. Tinggal klik saja sini ini. Atau kita mungkin ingin menambahkan musik atau audio yang sudah tersedia di perangkat kita bisa klik saja seperti tadi video, kita klik import, kita cari audio yang kita butuhkan. Kita cari di sini. Nah, di sini sound. Mungkin kita ambil yang tidak ada di sini. Kita cari kita cari di sini coba. Nah, di sini ada audio. Nah, kita pakai yang ini saja mungkin ya. Nah, tinggal klik saja, jadi 2 kali bisa langsung masuk ke sini. Nah, untuk masukkan audio kita bisa sama seperti video tadi, kita klik 2 kali. Kita di sini dihadapkan dengan bagian mana saja yang kita masukkan, namun silakan
Ya coba masukkan langsung semuanya. Kita tinggal drag saja dari sini, drag saja dari sini, drag saja dari sini ke sini. Kita sesuaikan bagian mana lagu itu akan mulai muncul di sini, langsung saja dari awal lagu itu sudah mulai. Nah, bisa kita dengarkan mungkin. Nah, namun nampaknya di sini videonya terlalu panjang, audionya terlalu panjang dan sesuai dengan video. Nah, di sini kita bisa cut. Caranya agar lebih detail kita bisa menggunakan zoom, bisa lewat sini atau bisa menggunakan plus atau minus dari keyboard kalian. Minus. Namun saya lebih suka menggunakan lewat sini. Kita bisa zoom agar bisa lebih mendetail dalam memotong. Nah, kita bisa klik audionya, lalu kita bisa gunakan saja langsung control K, kita langsung terpotong, langsung buang saja potongan yang tidak perlu. Nah, di sini video dan audionya sudah sejajar ya. Nah, setelah itu mungkin lanjut ke kita cek dulu video yang telah kita buat. Maaf kalau di sini mungkin rada ngelik-ngelik gambarnya karena kembali lagi semuanya itu tergantung spesifikasi laptop kalian atau prosesor yang kalian gunakan. Berhubung di sini prosesor yang saya gunakan cukup minimalis dan fitur-fiturnya pun agak lemah. Tadi kita sudah saksikan. Nah, di sini untuk perpindahan antara video ke video lain sangat kaku. Nah, agar tidak kaku kita coba dengan menambahkan transisi yang sangat simpel. Yang kita tinggal tunggu sampai muncul garis merah seperti ini, kita klik kanan, lalu klik ke apply default transition, klik saja. Nah, yes. Transisinya telah muncul. Nah, jadi transisinya seperti ini. Ini adalah transisi tersimpel, tidak perlu menggunakan plugin atau efek-efek lainnya. Mungkin nah untuk sendiri mungkin kita bisa menyetingnya. Mungkin kalau ini terlalu pelan kita bisa kencangkan audionya. Klik saja audionya lalu pergi ke efek control. Di sini ada volume. Nah, di volume ini kita bisa naikkan level untuk menambah volume audio atau musik yang kita gunakan. Nah, namun saya tidak memerlukan itu, jadi saya kembalikan saja dengan mengklik Ctrl Z. Oke. Nah, untuk pengaturan video kita bisa klik videonya lalu kontrol. Kalian bisa di sini bisa atur mungkin motionnya, posisinya bisa kita atur. Di sini ada kiri atau kanan, ada zoom out atau zoom in. Kita penuhi layar seperti itu. Nah, sini ada rotasi atau bisa diputar, ada acrocoil, ada ini dan lain-lain. Kita sesuai dengan kebutuhan. Nah,
Mungkin itu saja sih dasar-dasar dari dari Adobe Premiere Pro ini. Pada dasarnya aplikasi ini sangat mudah digunakan apabila kalian sering menggunakannya, tergantung kalian intensitas kalian dengan aplikasi ini. Nah, untuk perhatian apabila mungkin laptop atau prosesor kalian lebih dengan spesifikasi rendah, untuk menghindari crash atau tiba-tiba not responding, kalian bisa langsung klik saja kontrol, bisa langsung save aja setiap kalian menambahkan efek-efek tertentu dengan cara klik saja kontrol F. Lalu mungkin terakhir dari belajar kali ini, dari perkenalan Adobe Premiere Pro kali ini, kita cara save video yang telah kita edit. Caranya itu mudah sekali, tinggal kalian klik saja Ctrl M atau kalian pergi ke menu file, lalu di sini bisa klik ekspor. Kita pilih dengan metode ada apa saja ekspor. Nah, kita gunakan media saja. Kita klik saja Ctrl M. Kita tunggu dulu. Udah lama mungkin ya, karena kembali lagi laptop saya cukup minim. Nah, apabila kita akan ekspor langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini pada awalnya kalian akan diberikan di sini format AVI sebagai video, namun saya punya cara tersendiri agar bisa mengekspor video dengan resolusi yang cukup bagus tapi tidak terlalu besar untuk size-nya. Kita pilih di sini H264, lalu di sini kita klik preset-nya, kita bisa ambil sesuaikan saja di sini. Saya mengambil di sini untuk YouTube 720 pixel high definition karena saya cukup segitu saja. Kalian bisa menyesuaikannya di sini, atau jika kalian tidak mau, kalian bisa mengikuti saran yang ada, bisa high, medium, advanced atau advanced, adaptive high, adaptive medium, adaptive low. Ini adalah yang akan menyesuaikan sesuai video kalian, sesuai rasio video kalian. Saya hanya membutuhkan ini saja. Kita klik saja di sini. Di sini kita bisa klik. Sini itu adalah tempat video kalian akan disimpan. Nah, seperti itu. Nah, saya simpan saja di sini. Kalian bisa ubah namanya di sini. Nah, setelah itu, di sini akan muncul estimasi size yang akan kalian ekspor atau kalian simpan. Di sini semakin besar file yang kalian simpan, maka semakin lama pula waktu untuk mengekspor videonya. Namun kalau kecil, sebaliknya semakin cepat pula. Mungkin sekitar di bawah 100 MB itu hanya sekitar 10 menit bawah. Nah, langsung saja kita coba ekspor videonya. Ya, klik saja untuk ekspor di sini. Nah, untuk proses ekspor ini usahakan kalian tidak membuka software lain, karena proses ekspor ini membutuhkan waktu yang membutuhkan tenaga yang besar, dan tidak spesifikasinya cukup hanya pas-pasan. Maka ya
kalian harus menyesuaikan dalam buka aplikasinya. Bisa saya ekspornya mungkin segitu saja sih dasar dari Adobe Premiere Pro ini yang bisa saya sampaikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah kepada narasumber yang telah memberikan materinya. Baik, mungkin untuk kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya cukup menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, kita tunggu mungkin 10 menit ya. Silakan kepada penanya. Oke, udah ada satu, kita tunggu lagi ya. Kak Amar ya, tadi telah menjelaskan apa itu Adobe Premiere Pro ya, tentang cara kita untuk bisa mengedit video ya. Mungkin itu sangat bagus juga bagi kita dan juga ya bermanfaat juga bagi kita. Oke, langsung saja ya, kita langsung masuk ke pertanyaan. Oke, pertanyaannya Kak dari Adelia Fadilatul. Oke, izin bertanya, kalau Adobe Premiere Pro bisa digunakan pada komputer versi apa ya? Jadi ini Adobe Premiere Pro bisa digunakannya di laptop apa gitu, bukan maksud merek laptop apa, tapi ininya apa namanya, versinya gitu. Silakan untuk Kak Amar untuk menjawab ya. Oke, siap. Terima kasih kepada moderator yang telah melakukan sesi tanya jawab dan membacakan pertanyaannya, dan kepada saudari Delia, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini akan saya jawab. Jadi sesuai dari pemilik aplikasi, dari sana mereka menyarankan untuk spesifikasi minimum dari prosesor yang perlu kita siapkan untuk menggunakan Adobe Premiere Pro itu, yaitu dengan operasi sistem yaitu Microsoft Windows 10 yang 84 bit versi 1803 per liter, atau kan apabila di Mac OS kita bisa menggunakan minimal Mac OS versi 10.13 atau lebih tinggi lagi. Nah, untuk prosesor kita di Intel bisa menggunakan minimal Intel generasi ke-6 atau Intel Never, atau di AMD kita bisa menggunakan AMD equivalent. Nah, untuk RAM sendiri, untuk RAM minimal spesifikasi minimal untuk menggunakan Adobe Premiere Pro ini yaitu di 8 GB, dan dengan grafik card itu minimal bisa menggunakan NVIDIA GeForce GTX 1050 atau equivalent NVIDIA GeForce GTX 1660 quad-core T1000. Itu yang direkomendasikan dengan GPU 2 GB. Nah, untuk monitor layar sendiri bisa menggunakan minimal resolusinya 1280 kali 1280 kali 700. Untuk sound card sendiri minimal Asia compatible or Microsoft Windows model. Nah, untuk spesifikasi yang sangat direkomendasikan dari pengembang aplikasi Adobe Premiere Pro ini dengan menggunakan seperti sama saja. Untuk operasi sistemnya itu ya bisa menggunakan
apabila digunakan bisa menggunakan 10 atau apabila menggunakan macOS bisa menggunakan macOS versi 10.13 ke atas. Nah, untuk prosesor sendiri sangat disarankan dari mereka yaitu Intel generasi ke-7 atau di AMD bisa menggunakan AMD equivalent. Nah, untuk RAM sendiri mereka sarankan untuk 16 GB RAM untuk high definition media atau 30 RAM untuk media 4K. Nah, untuk grafik kartunya adalah beberapa saya bacakan saja satu yaitu Nvidia GeForce GTX 1050. Nah, untuk monitor sendiri mereka sangat sarankan yaitu di resolusi 1920 kali 1000 1920 kali 1080 atau atasnya. Untuk software sendiri soundcard sendiri ada di ASIO Compatible or Microsoft Windows 3. Itu untuk spesifikasi yang disesuaikan dari teman-teman. Kita juga bisa menggunakan spesifikasi yang kita menggunakan spesifikasi NECAD. Kita gunakan sesuai prosesor yang kita gunakan yang kita hanya memiliki tingkat misalnya beda seperti di spesifikasi bahkan di bawah spesifikasi operasi sistem saya yang menggunakan 60 dengan 64 bit. Nah, namun saya RAM prosesor RAM laptop yang saya gunakan itu hanya di 4 sangat cukup di bawah dari spesifikasi minimum dan minimum dan kecuali atau saya juga tidak memiliki perangkat kartu jadi bisa mudah naikkan. Nah, untuk monitor sendiri saya monitor saya sudah memiliki jadi 920 kali 1080 jadi aplikasi Adobe Premiere ini pada dasarnya bisa diaplikasikan di laptop mana saja yang memiliki aplikasi sistem Windows 10 dengan 64 bit. Namun kecepatan atau kelancaran dalam proses editing 3D disesuaikan dengan prosesor penggunaan hasil RAM atau replika sesuai laptop sesuai dari laptop. Itu sangat mempengaruhi hanya untuk ada operating itu bisa dengan laptop saja yang minimal menggunakan Windows 10 86 bit. Intinya bisa saja benar-benar bisa digunakan sesuai prosesor operasi sistem benar-benar ini. Tutup jawabannya bagaimana? Bisa dijawab. Terima kasih. Iya. Gini tuh ya, tadi jawaban dari pertanyaan Kak Adel ya, Adelia ya, Kak Adelia tentang itu Adobe Premiere Pro itu bisa digunakannya di laptop versi apa ya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang dan lebar juga ya, tapi mudah-mudahan paham ya Kak Adel ya. Baik, kita sampai pada acara yang terakhir, yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari acara pada kali ini. Jadi CorelDRAW Adobe Premiere Pro ini adalah tempat di mana aplikasi untuk mengedit video atau membuat video atau yang menjadi lebih menarik videonya ya. Dan untuk menggunakannya kita harus menggunakan spesifikasi minimal dulu untuk menggunakan Adobe Premiere Pro ini. Ada banyak spesifikasi yang tadi telah disebutkan, yaitu spesifikasi minimalnya
apa saja. Tadi sudah jelas apa isinya dan apa juga yang harus kita lakukan. Tapi bisa mengambil juga kan Adobe Premiere Pro ini ada beberapa versi dan ada beberapa macam. Mungkin apabila kita masih belum masuk ke spesifikasi minimum Adobe Premiere Pro yang ini, bisa ke Adobe Premiere Pro yang versinya di bawah yang sesuai dengan spesifikasi laptop kita. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang telah mengikuti cara ini. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Kelak. Sesuai ngomong guys.